Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, mahasiswa baru tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Dr. Jubaida SEMN. Saya adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik. Baik, hari ini saya akan memaparkan tentang kemahasiswaan dan kerjasama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil masuk ke dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, karena animo mahasiswa untuk kuliah di FEB itu 12.000, sedangkan kami hanya menerima 780 mahasiswa. Sehingga kalian masuk ke FEB ini mengalahkan 15 orang. Selamat buat kalian semua. Saya yakin kalian bisa berhasil lulus dan diterima di FEB karena kesuksesan bukanlah suatu kebetulan. Jadi kalian telah sukses menjadi mahasiswa baru, itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah hasil dari kerja keras, kegigihan, keinginan untuk belajar, dan pengorbanan. Namun semua itu harus dimulai dengan mencintai apa yang Anda pilih. Berarti kalian harus mencintai program studi yang sudah Anda pilih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau cinta berarti tidak sayang, ya. Tidak cinta tidak sayang. Oke. Jadi kalau kuliah itu kalian berarti menempuh suatu pendidikan sekarang yang jenjangnya lebih tinggi. Sekarang kalian adalah mahasiswa yang tadinya hanya sebagai pelajar tapi sekarang sebagai mahasiswa. Nah, Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh yang dapat digunakan oleh kalian semua untuk merubah dunia. Jadi artinya dengan pendidikan kalian bisa merubah dunia. Jadi sangat penting sekali pendidikan bagi kita semua. Oke, kita next. Jadi nanti kalau sudah jadi mahasiswa, kalian akan menempuh suatu pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu niat, ya. Niat untuk meningkatkan kemampuan diri melalui daya nalar, dan nanti kalau udah belajar akan melakukan riset sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, yang kedua itu adalah mengembangkan diri. Jadi setelah kuliah harus mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu ya jangan mentang-mentang mahasiswa kuliah itu jadi kupu-kupu, kuliah pulang, atau kutilang, kuliah nangkring di mall, ya, kuliah nangkring di kafe. Jangan. Jadi harus melakukan pengembangan diri, mengikuti pembinaan organisasi dan kelompok studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi setelah kuliah, kembangkan diri menjadi lebih mempunyai added value atau lebih dari teman-teman yang lain dengan aktif pada organisasi atau kelompok studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kita next. Nah, setelah sekarang lulus dan diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pasti harus punya milestone. Milestone itu adalah tujuan akhir yang ingin dicapai. Sekarang di September 2020 kalian adalah mahasiswa baru. Lalu mahasiswa baru yang penuh dengan keunikan, ya, karena berbeda. Kalian tidak ke kampus tapi sudah jadi mahasiswa, karena kita sekarang kondisi sedang ada pandemi COVID, sehingga semuanya dilakukan dengan online, dengan pembelajaran jarak jauh. Tapi
itu tidak menjadi, jangan dijadikan suatu hambatan. Jadi tetap kalian harus semangat, mempunyai milestone atau mempunyai keinginan supaya lulus tepat waktu. Jadi lulus tepat waktu itu adalah lulus di semester 7 atau di semester 8. Kalau sekarang di September 2020 kalian sebagai mahasiswa baru, berarti kalau mau lulus tepat waktu, berarti harus lulus di semester 7. Nah, bagaimana supaya bisa lulus di semester 7? Berarti kalian harus punya strategi. Strateginya apa? Strateginya adalah, nanti akan saya jelaskan. Strateginya itu nggak sulit kok, gampang sekali. Nah, kalau semester 7 nanti kalian bisa skripsi, kemudian di wisuda, nah berarti nanti di tahun 2023 kalian harus sudah lulus. Kalau sudah lulus berarti nanti sudah jadi alumni. Kalau sudah jadi alumni nanti sudah bisa mengembangkan diri di luar kampus. Nah, saya juga berharap tidak hanya puas menjadi sarjana, tapi juga nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tingkat strata pasca sarjana atau tingkat S2. Baik, next ya. Nah, kalau punya milestone seperti itu, punya tujuan ingin kuliah lulus tepat waktu, apa yang harus saya lakukan? Nah, ya. Jadi apa sih hal yang harus saya lakukan supaya saya nanti lulus tepat waktu? Tadi saya bilang strategi gampang. Yang pertama, pelajari kurikulum. Jadi pelajari kurikulum. Kurikulum itu bisa kalian pelajari di dalam pedoman akademik. Jadi mata kuliah yang ditempuh, mata kuliah prasyarat, kemudian laboratorium, kemudian mata kuliah yang harus ada nilai minimalnya, ya, mata kuliah prasyarat ada nilai minimalnya, itu harus dipelajari semua. Lalu juga kode etik dan tata tertib mahasiswa juga harus dibaca dengan baik. Yang kedua, memanage waktu. Jadi waktunya kuliah ya kuliah, waktunya organisasi ya organisasi, waktunya belajar ya belajar, waktunya untuk mengerjakan tugas ya ngerjain tugas gitu ya. Setelah kalian mampu memanage waktu, terus yang ketiga adalah cuma 3B. B yang pertama itu belajar, B yang kedua belajar, B yang ketiga adalah belajar. Karena kalian memang tugasnya adalah belajar. Terus yang keempat itu 1B. Setelah segala upaya diusahakan, tinggal kita berdoa. Karena kita juga yakin bahwa usaha yang kita lakukan juga harus atas seizin Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mudah ya untuk bisa sukses dan lulus tepat waktu menjadi mahasiswa. Nah, nanti kalau sudah bisa milestone tadi itu tercapai, berarti nanti kalian akan lulus, akan mendapatkan sama seperti waktu SMA, dapat ijazah, dapat transkrip nilai. Nah, kalau setelah jadi mahasiswa itu ada tambahannya namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, surat keterangan pendamping ijazah inilah yang merupakan rekam jejak dan dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi di sinilah nilai added value kalian. Jadi nilai added value itu nilai tambahnya ada di sini. Jadi kalau tadi ikut organisasi, kemudian ikut kompetisi, lalu punya sertifikasi, kalian tuh nanti lulus itu banyak plus-plusnya. Nanti pasti kalian akan bisa unggul bersaing dibandingkan dengan lulusan-lulusan dari universitas lain atau dari kampus lain. Nah, kalian sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri mempunyai fasilitas, yaitu bisa memperoleh dana program kreativitas mahasiswa dari pemerintah. Nah, ini adalah suatu program sebagai wadah untuk mewujudkan ide kreatif serta inovatif yang didanai oleh pemerintah. Bentuknya bisa penelitian, bisa karya cipta atau ide gagasan tertulis. Jadi kalian punya ide untuk mengatasi problem di masyarakat atau ide-ide untuk mengembangkan kondisi suatu komunitas. Nah, itu bisa ditulis dalam karya cipta, lalu kewirausahaan dan program
program pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini nanti akan didanai oleh pemerintah, diberikan pada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mewujudkan ide-ide kreatifnya tersebut. Oke, kita next ya. Oke. Nah, tadi setelah kalian kuliah sukses, ternyata kuliah sukses itu juga harus didukung oleh organisasi. Ini adalah organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi untuk tingkat fakultas ada 2, yaitu kita sebutnya MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, dan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Untuk tingkat prodi, untuk level prodi itu ada 6. Jadi ada 4 program studi untuk strata 1 dan 2 program studi untuk strata D3. Masing-masing punya himpunan mahasiswa jurusannya atau organisasi mahasiswanya. Nah, nanti kalian ketika sudah menjadi mahasiswa kan sekarang baru masih jadi maba ya, mahasiswa baru. Nanti kalau sudah aktif, nah kalian bisa masuk ke dalam organisasi himpunan mahasiswa ini. Nah, nanti apa benefit dan segalanya tinggal ditanyakan kepada kakak-kakaknya yang sudah aktif di sini. Oke. Nah, selain himpunan organisasi mahasiswa dalam bentuk himpunan mahasiswa, kita juga punya kelompok studi. Kelompok studi ini juga adalah organisasi mahasiswa. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada beberapa kelompok studi. Nah, ini diantaranya adalah kita sebut BI Corner. BI Corner itu adalah studi club. Nah, ini diinisiasi oleh BI. Jadi semua program-program BI pasti akan nge-link ke BI Corner. Jadi BI sering mengadakan kegiatan, nah yang digandeng adalah BI Corner. Lalu ada mahasiswa relawan pajak. Ini juga salah satu kelompok studi. Lalu ada Rohis. Nah, Rohis ini kebenaran Rohis Islam, jadi Rohis Al-Jihad. Ada KSPM, kelompok studi pasar modal. Nah, ini KSPM ini kalau yang nanti kalau kalian berminat untuk menjadi investor, masuklah KSPM. Investor dalam finansial aset ya. Nah, ini ada useful, itu KSI, kelompok studi ekonomi Islam. Ini adalah mahasiswanya program studinya ekonomi syariah. Kemudian ada edisi itu adalah Enterprise Development Center. Nah, ini adalah kelompok studi untuk calon-calon pengusaha, itu masuknya di sana. Jadi kalau kalian nanti ingin punya usaha, nah mau jadi pengusaha seperti Hairul Tanjung, masuklah kelompok studinya edisi. Oke, kita next. Nah, ini ada beberapa aja, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan kelompok studi mahasiswa. Jadi kelompok studi mahasiswa itu kegiatannya banyak. Dia suka mengadakan lomba, kemudian seminar, lalu rekrutmen magang. Ini hanya beberapa saja. Nanti kalau mau lebih jelasnya bisa ketemu waktu tadi ya, besok di sesi kelompok studi dan organisasi mahasiswa. Ini organisasi mahasiswa, beberapa fotonya, ada yang company visit ke Proton di Malaysia, enak ke jalan-jalan ke Malaysia ya. Kemudian ada yang ke Peruri, ngelihat bagaimana uang dicetak. Jadi kita lihat uang berlembar-lembar itu dicetak. Nah, ada yang mengadakan live musik. Ya, banyak kegiatannya nanti yang akan kalian bisa ikuti, yang akan menambah kompetensi kalian yang tidak diterima di bangku kuliah. Oke, next. Nah, ini ada beberapa prestasi mahasiswa. Ada yang tingkat nasional dan internasional. Ini kebetulan fotonya yang tingkat nasional, kemudian dapat piala, dapat uang, kemudian dapat reward lagi dari UPN. UPN akan memberikan reward kepada mahasiswa yang punya prestasi, yang berhasil menjuarai juara 1 sampai juara 3. Ini saya cepatkan saja ya, ini hanya foto-foto. Oke.
Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang kerjasama dengan FEB, dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita ada ada university, ada juga perusahaan-perusahaan private, perusahaan-perusahaan swasta atau BUMN. Kita banyak bekerja sama dan ini adalah tempat untuk kalian nanti magang. Nah, kalau magang bisa di tempat-tempat yang ada kerjasama dengan kita. Nah, kita juga kerjasama dengan kampus di Malaysia. Nanti kalau kalian mau kuliah di Malaysia, kalian bisa pergi kuliah 1 semester di Malaysia di UNIKL. Nah, kita sudah punya program sharing kredit. Jadi kalian kuliah di sana, nanti SKS-nya diakui di kita. Nah, sebelum saya tutup, saya mau pantun sedikit. Jadi ini ada pantun mengatakan bahwa jika kita pegang kuas, melukislah pada kertas. Jika anak bangsa cerdas, maka bangsa pun berkualitas. Jadi kalau kita semua anak bangsa cerdas, maka bangsa ini pun akan berkualitas. Nah, ini untuk yang besok ya, yang sudah mulai kuliah tanggal 14 September. Ada jarum jatuh dalam saku, masuk nyamuk dalam kelambu. Harus banyak-banyak membaca buku karena buku adalah jembatan ilmu. Jadi bacalah buku-buku buku kuliah ya, dibaca buku kuliahnya. Jadi kalau bisa sebelum kalian kuliah, kalian sudah memahami terlebih dahulu materi atau chapter yang akan diajarkan oleh dosen. Kain tenun dari Sumbawa, kain batik dari Pekalongan. Kalau jadi mahasiswa, belajar itu jangan diabaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bersama kita selalu sukses dan raih masa depan, menjadi pionir lulusan yang unggul, berdaya saing, inovatif, dan beridentitas bela negara. Mari berkarya untuk bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.